sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan. Shalom adik-adik. Ini udah ketiga kalinya Kak Clarissa ketemu sama adik-adik lewat online atau video. Nah, selama virus yang ada di Indonesia ini, Kakak mau tanya deh, adik-adik udah berapa lama di rumah? Berapa? Wah, hampir sama kayak Kak Clarissa. Kak Clarissa juga udah sebulan lebih di rumah. Tapi gak apa-apa, karena sukacita yang daripada Tuhan, kita masih bersemangat untuk melakukan sekolah minggu pada hari ini. Siapa yang semangat untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau udah semangat, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk nyanyiin bareng-bareng. Semangat ya adik-adik. Boleh sama tepuk tangan. Sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar dan dapat melakukan ibadah pada saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau berkatilah Tuhan puji-pujian kami Tuhan, sehingga apa yang kami nyanyikan itu dapat menyenangkan hati Engkau saja Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kakak mau tanya, yel-yel sekolah minggu tahun lalu, yel-yel retret. Ayo, ada yang inget gak? Coba ya. Sekolah minggu, kayaknya ada yang lupa nih. Ayo ulang bareng kakak ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sekolah minggu. Yeay, masih pada inget. Nah, sekarang siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, semuanya udah pada siap. Yuk kita nyanyiin lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Yuk nyanyiin bareng-bareng.
sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyiin bareng-bareng lagu Percaya Saja, Percaya Saja. Pada tahu kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita menang, percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi bareng-bareng ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan puji-pujian kami Bapa. Biarlah Bapa, setiap pujian yang telah kami nyanyikan itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, buka hati kami, telinga kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Kakak Sekolah Minggu dapat kami terima, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan Kakak Sekolah Minggu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang menyertai mereka Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikan boleh hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi bersama Bang Aldo di ibadah sekolah minggu HKI Cawang Selatan kelas kecil. Pada 2 minggu yang lalu, abang dan kakak sekolah minggu sudah bercerita mengenai kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di minggu hari ini masih berhubungan dengan tema-tema sebelumnya. Nah, siapa yang tahu salah satu murid Tuhan Yesus yang dikenal sebagai orang yang tidak percaya, dia harus melihat dulu baru percaya. Siapa? Yaitu Thomas. Kita baca firman kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, firman hari ini bercerita tentang Thomas yang tidak percaya, Thomas yang harus melihat dulu buktinya baru dia bisa percaya. Tema hari ini adalah Aku Percaya. Nah, siapa yang di sini masih belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dari surga. Dia sudah berkata kepada murid-muridnya sebelumnya bahwa dia harus mati
dan dia akan bangkit kembali. Dia harus bangkit adik-adik, karena tempat dia bukan di sini. Tempat dia adalah di surga. Ya. Nah, tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin menampakkan diri bersama murid-muridnya. Dia sudah menampakkan diri bersama Maria Magdalena dan beberapa murid yang lainnya. Tetapi ada satu murid Tuhan Yesus yang sudah dibilangin sama teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak percaya. Dia harus melihat buktinya. Dia harus melihat buktinya secara langsung, bekas paku dan bekas tusukan di lambung Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik, kita tidak boleh seperti Thomas adik-adik ya. Kita tidak boleh seperti Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Nah, sekarang abang mau lihat mengaji deh. Adik-adik bisa melihat matahari? Bisa. Bisa melihat bulan? Bisa. Bisa melihat bintang? Bisa. Tapi apakah adik-adik bisa melihat angin? Seperti apa sih rupanya? Apakah angin itu berbentuk? Apakah dia bulat? Apakah dia berbentuk segitiga? Apakah dia berbentuk kotak? Apakah dia berwarna hijau? Tidak kan? Itu nggak salah semua itu. Angin nggak bisa dilihat adik-adik. Tetapi angin bisa dirasakan. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Abang nggak bisa. Mama bapak adik-adik juga nggak bisa. Pendeta-pendeta juga nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa merasakan Tuhan Yesus, bisa melihat bukti-bukti Tuhan Yesus selalu bersama kita. Melalui apa? Melalui kesehatan kita, melalui penyertaan Tuhan dalam keluarga kita, melalui berkat-berkat Tuhan Yesus. Ya, kita bisa merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus ada bersama kita adik-adik. Ya, jangan sekali-sekali kita seperti Thomas. Ya, aku nggak percaya Tuhan Yesus bangkit. Aku nggak percaya Tuhan Yesus ada. Jangan. Ya, kita tidak boleh seperti Thomas. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, karena Tuhan Yesus pernah bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, itu sebuah kata-kata yang bagus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, kita bahagia dong adik-adik yang tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Ya. Nah, sekarang mau nanya nih. Siapa yang di sini harus melihat dulu baru percaya? Contoh ketika abang bilang gini, oh, sana ada matahari yang besar loh adik-adik. Matahari indah. Mataharinya hangat. Nah, siapa yang di sini harus melihat dulu baru buktinya? Coba aku lihat dulu mana buktinya. Nah, padahal adik-adik bisa merasakan bahwa benar matahari itu menghangatkan kita. Bahwa matahari itu ada. Tetapi adik-adik harus melihat dulu. Ya. Nah, di sini juga abang mau nanya nih. Ya, tadi abang bilang Tuhan Yesus ada selalu bersama kita di saat kita susah, di saat kita sedih, di saat kita senang, selalu ada bersama kita. Kita jangan seperti Thomas yang tidak percaya, yang dia harus melihat dulu baru buktinya. Thomas dikenal sebagai salah satu murid yang tidak percaya. Ya, Thomas yang tidak percaya. Itu adalah gelar untuk Thomas. Ya,
Thomas yang tidak percaya. Nah, tema hari ini ingin mengajarkan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus percaya walau tidak melihat. Ya, berbahagialah orang yang tidak percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu aja firman hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, kelas kecil, sekolah minggu, HKI Cawangcil, Tuhan. Tuhan berkati tumbuh kembang kami, Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami dapat selalu menjalani hidup kami, Tuhan Yesus, menjalani hari-hari kami, Tuhan Yesus, dengan baik dan dengan bahagia, Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga segera musnahkan virus corona itu, Tuhan, agar kami, Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, HKI Cawangcil, serta guru sekolah minggu dan dengan jemaat-jemaat yang lain bisa berkumpul bersama-sama lagi, Tuhan, di Gereja Kudus-Mu, Tuhan Yesus, HKI Cawangcil, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan, Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Sekian firman dari Bang Dodo. Terima kasih. Oke, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Coba tadi firman Tuhan tentang siapa? Iya, tentang Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit. Tapi setelah melihat buktinya, Thomas akhirnya percaya. Oke, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang tulus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu Tuhan dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Bapa setiap pelayanan yang telah kami lakukan itu dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus, dan adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman Tuhan boleh dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami berikutnya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.